Kasus posisi, Wan Prestasi Perjanjian Jasa Konstruksi, Dilematika Nyonya Visa dan Tuan Badu terhadap penyelesaian sengketa Wan Prestasi Konstruksi. Tuan Badu merupakan seorang arsitek yang mempunyai bidang usaha mendesain rumah dan perkantoran. Di samping usaha tersebut, Tuan Badu mempunyai usaha jasa konstruksi selaku Direktur Utama pada PT Bangun Jaya yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di Gatot Gedung Menara Anugrah Lantai 19, Kantor Taman E3, Kawasan Mega Kuningan Lot 86, 87, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara Nyonya Visa yang beralamat di Jalan Agung Raya 4, nomor 32, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ingin membangun sebuah rumah bergaya Old American di Jalan Danau Sunter Utara, Blok A1 nomor 56, RT RW 001 Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan luas 300 meter persegi dan meminta jasa Tuan Badu untuk mendesain rumahnya dan membangunkan rumahnya dengan desain 2 lantai, terdiri dari 3 kamar tidur keluarga dan 1 kamar tidur pekerja rumah tangga, 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan 5 kamar mandi. Seluruh proyek pembangunan dan desain Nyonya Visa dengan nilai 2 miliar rupiah dan selesai dibangun pada bulan Desember tahun 2019. Termin pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pertama, pada saat perancangan desain selesai dikerjakan dan pembangunan akan dimulai, maka penggugat berkewajiban membayar sejumlah 1 miliar rupiah pada tanggal 1 Januari 2019. Kedua, pada saat seluruh pembangunan lantai pertama selesai dibangun, penggugat berkewajiban membayar sejumlah 500 juta rupiah untuk mengerjakan lantai 2 pada tanggal 1 November 2019. Ketiga, pada saat pengerjaan hampir selesai atau masuk ke finishing project, penggugat berkewajiban menyelesaikan seluruh sisa pembayarannya, yaitu sejumlah 500 juta rupiah yang harus dilunasi pada 1 Desember 2019. Namun muncul permasalahan. Pada saat lantai 1 dan lantai 2 telah dibangun dan telah dilunasi oleh Nyonya Visa, ia harus mengganti kerugian dengan membayar 500 juta rupiah akibat kesalahan pembangunan dan penggunaan material oleh PT Bangun Jaya. Sementara di sisi lain, anak Nyonya Visa sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Hal itu pun kemudian menjadi penyebab Nyonya Visa belum membayar sisa kewajibannya sejumlah 500 juta pada waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat tanggal 1 Desember 2019. Sedangkan Pak Badu telah membangun 2 lantai rumah Nyonya Visa, namun Pak Badu belum mau mengerjakan pekerjaan penyelesaian dan perapihan pembangunan rumah atau finishing project karena pembayaran akhir belum diterimanya. Sampai tanggal 20 Januari 2020, Nyonya Visa belum juga melunasi kewajibannya, sehingga Tuan Badu belum mau menyelesaikan dan menyerahkan proyek pembangunannya kepada Nyonya Visa. Nyonya Visa pun beralasan sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga belum mampu membayar sisa kewajibannya. Nyonya Visa bersedia menerima proyek pembangunan rumahnya seperti kondisi saat ini, tetapi Tuan Badu tidak mau menyerahkan proyek itu kalau sisa haknya belum diberikan oleh Nyonya Visa. Oleh karena itu, Nyonya Visa berkehendak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme mediasi. Nyonya Visa telah meminta jasa mediator bersertifikat dan mengundang Tuan Badu agar bersedia menyelesaikan permasalahannya melalui proses mediasi. Sekian dan selamat menonton. Hadirin dipersilakan berdiri karena majelis hakim memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini, Senin 10 Februari 2020, Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 506 garing perdata tahun 2020 PN Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata Wan Prestasi antara Nyonya Visa selaku penggugat dan Tuan Badu Santoso selaku tergugat bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kami nyatakan buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Panitra, dipersilakan untuk memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang. Kepada Nyonya Visa selaku pemohon bersama kuasa hukumnya dan Tuan Badu selaku termohon bersama dengan kuasa hukumnya, dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara pemohon, sebelum persidangan dimulai, saya akan menanyakan identitas saudara pemohon terlebih dahulu. Dapatkah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Iya, Yang Mulia.
Baik, sudah saya terima kartu identitasnya. Izinkan saya untuk mengonfirmasi terlebih dahulu. Saudara pemohon bernama Nyonya Visa SEMM bertempat tanggal lahir di Jakarta 25 Januari 1988, beralamat di Jalan Agung Raya 4, nomor 32, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, dan berkewarganegaraan Indonesia. Apakah sudah benar? Benar, Yang Mulia. Baik, apakah saudara pemohon didampingi oleh kuasa hukum saudara? Iya, benar, Yang Mulia. Saya menunjuk kuasa hukum dari advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum C Law Firm sebagai penasihat hukum saya. Baik, apakah benar saudara merupakan kuasa hukum pemohon? Iya, benar Yang Mulia. Saya kuasa hukum pemohon. Baik, saudara sebagai kuasa hukum dari penggugat adalah seorang advokat. Apakah saudara bisa memperlihatkan kartu asli advokat saudara di depan persidangan ini? Baik, Yang Mulia. Baik, sudah saya terima. Kepada penasehat hukum penggugat, apakah saudara membawa surat kuasa? Iya, ada Yang Mulia. Baik, silakan kepada saudara penasehat hukum penggugat untuk menyerahkan surat kuasa yang telah dibawa ke depan. Baik, terima kasih. Untuk saudara termohon, sebelum persidangan dimulai, saya akan menanyakan identitas saudara termohon terlebih dahulu. Dapatkah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Iya, Yang Mulia. Baik, sudah saya terima. Izinkan saya untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu. Saudara termohon bernama Badu Santoso S.Ikom, bertempat tanggal lahir di Jakarta 24 November 1989, beralamat di Jalan Agung Raya nomor 4, nomor 32, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dan berkewarganegaraan Indonesia. Apakah sudah benar? Iya, benar Yang Mulia. Baik, apakah saudara termohon didampingi oleh kuasa hukum saudara? Iya, betul Yang Mulia. Saya menunjuk kuasa hukum dari Eglins and Partner Law Firm sebagai penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, apakah benar saudara merupakan kuasa hukum dari termohon? Ya, benar Yang Mulia, saya kuasa hukum termohon. Baik, saudara sebagai kuasa hukum dari termohon adalah seorang advokat. Apakah saudara bisa memperlihatkan kartu asli advokat saudara? Baik, sudah saya terima. Lalu apakah penasihat hukum termohon, apakah saudara membawa surat kuasa? Ya, ada Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan dibawa surat kuasa tersebut ke depan persidangan. Baik, untuk para pihak, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu prosedur berperkara di pengadilan, di mana pertama-tama para pihak diharuskan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi sendiri adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bagi para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Nah, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari, terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Lalu adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung proses mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan sah kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam pertemuan mediasi, harus berdasarkan surat keterangan dokter. Lalu ada alasan lain seperti kondisi kesehatan tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter dalam pengampuan mempunyai tempat tinggal kediaman atau kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan tidak dapat ditinggalkan. Untuk itu, pengadilan telah menyediakan beberapa mediator, jadi para pihak dapat menyerahkan kepada pengadilan atau memilih sendiri mediatornya dari pihak penggugat, apakah akan menyarankan kepada pengadilan atau lebih memilih sendiri mediatornya. Baik, kami akan menyerahkannya kepada pengadilan, Yang Mulia. Begitu juga dari pihak termohon, Yang Mulia. Kami akan menyerahkannya kepada pengadilan, Yang Mulia. Baik, kalau begitu pengadilan akan menunjuk mediator dalam gugatan non prestasi Nyonya Visa sebagai penggugat melawan Tuan Badu Santoso sebagai tergugat, dan kemudian mediatornya adalah Francisca Natalia SHMA yang merupakan hakim pengadilan negeri Jakarta Utara yang memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung.
Perlu diketahui bahwa maksimal mediasi ini dilakukan selama maksimal 40 hari. Setelah itu mediator akan memberikan hasil dari mediasi tersebut. Nah, baik, sidang ditunda terlebih dahulu untuk membacakan surat putusan. Panitera, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal berapa? Baik, Senin 17 Februari 2020 yang mulia. Baik, tanggal sidang tadi merupakan tanda sebagai penutup sidang kita hari ini. Maka dengan ini saya nyatakan sidang ditutup dan ditunda sampai dengan hari dan tanggal yang telah ditentukan. Baik. Selamat siang, perkenalkan saya di sini sebagai mediator yang telah ditunjuk langsung oleh Hakim Ketua. Saya bernama Francisca Natalia, SHMA. Sebelumnya, saya ingin mempersilahkan kepada para pihak penggugat dan tergugat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Visa sebagai pemohon. Baik, perkenalkan saya Alwido Apriyono selaku kuasa hukum pemohon. Perkenalkan, nama saya Badu Santoso sebagai termohon. Perkenalkan, saya Halda Merati selaku kuasa hukum termohon. Baik, sebelum melanjutkan ke dalam proses mediasi, apakah saya boleh meminta resum perkara dari kedua belah pihak dalam jangka waktu paling lama 3 hari? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Selamat siang untuk kedua belah pihak. Bagaimana kabar Ibu dan Bapak sekalian? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, sebelum melanjutkan mediasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi. Mediasi terdapat di Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016, di mana mediasi merupakan upaya perdamaian yang dilakukan sebelum melanjutkan perkara. Mediasi ini juga bertujuan untuk bernegosiasi dan berdiskusi di antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Jadi saya akan menjelaskan tahap-tahap mediasi, di mana yang pertama saya akan memberikan kedua belah pihak untuk menyampaikan masalah yang terjadi di antara kedua belah pihak. Yang kedua, saya akan mendengarkan masalah yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga, saya akan mendefinisikan kesepahamannya dan menentukan agenda pembicaraan serta akan melakukan proses mediasi. Dan yang terakhir, kita akan melakukan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Sekiranya seperti itu, apakah ada usulan lebih lanjut mengenai mediasi ini? Dari pihak termohon setuju untuk mengikuti tahap mediasi tersebut, Ibu. Dari pihak pemohon juga, Bu. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke dalam proses mediasi kita. Untuk sekarang saya akan memberikan kesempatan pertama untuk Ibu Visa selaku pihak pemohon untuk menyampaikan pokok permasalahannya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih, Bu. Jadi permasalahannya seperti ini. Pada saat lantai 1 dan lantai 2 telah dibangun dan dilunasi oleh saya dikabarkan kembali untuk mengganti kerugian sebesar 500 juta. Akibat karena ketidaksesuaian penggunaan material yang dibangun oleh PT Bangun Jaya. Sementara di sisi lain ini anak saya juga sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Tentunya hal ini membuat saya tidak dapat membayar dan melunasi kewajiban tersebut dengan jumlah 500 juta pada waktu yang ditentukan, yaitu pada tanggal 1 Desember 2019. Hal ini mengakibatkan Pak Badu belum mau mengerjakan penyelesaian dan finishing project ini karena pembayaran yang belum diterima dari saya untuk dia. Dan saya akui juga memang kewajibannya belum saya lunasi, karena di sisi lain di sini saya mengalami kesulitan keuangan yang belum mampu untuk membayar kewajibannya. Sebenarnya sih saya bersedia saja jika menerima dan membayar, maksudnya menerima proyek pembangunan rumah seperti kondisi sekarang. Tetapi balik lagi Tuan Badu yang tidak mau menyerahkan proyek tersebut karena haknya itu belum diberikan kepadanya. Seperti itu, Bu. Baik, lebih lanjut, apakah ada tanggapan dari pihak kuasa hukum tergugat? Ya, baik, Ibu. Jadi, jika mengacu pada pasal 8 ayat 1, 2, dan 3 Perjanjian nomor 13/PJK/13/2018 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak jelas menyatakan bahwa yang pertama, sebagai pengawas pekerjaan akan dilakukan langsung oleh pihak pertama atau orang yang ditunjuk dan diberikan kuasa oleh pihak pertama.
Yang kedua adalah pihak pertama berhak sewaktu-waktu mendatangi, mengawasi, memeriksa pekerjaan, ataupun menanyakan kepada setiap pekerja lapangan, tukang, atau mandor yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah pihak kedua harus bersedia jika diminta mendampingi oleh pihak pertama dalam pengawasan pekerjaan di lokasi proyek. Bahwa dengan mengacu pada pasal tersebut di ayat 8, maka sejelas kewajibannya sebagai pengawas pekerjaan yang dilakukan secara langsung oleh penggugat, dan ketika penggugat berhalangan hadir, diperbolehkan memberikan kuasa kepada orang yang dipercayai. Namun hal tersebut tidak dilakukan sama sekali. Selanjutnya, sampai selesaikannya pembuatan lantai 1 dan 2 dan tersisa proses finishing, pihak pertama tidak mendatangi lokasi pembangunan rumah tersebut sama sekali. Tidak mengawasi pemeriksa pekerjaan ataupun menanyakan kepada setiap pekerja lapangan, tukang, atau mandor yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Bahwa kondisi penggugat yang masih belum mampu untuk melunasi terlebih pembayaran terakhir tersebut, maka penggugat memberikan kesempatan pendanaan pembayaran selama 5 bulan sejak proposal gugatan ini dibuat dengan syarat finishing project tetap dilakukan. Dengan kata lain, penggugat tersebut secara sepihak mengingat dampak yang telah dijelaskan di nomor 8 proposal ini. Baik, terima kasih banyak untuk kedua belah pihak. Jadi sebenarnya bisa kita lihat bersama bahwa Tuan Badu ini ingin pembayaran ini segera dilunaskan terkait termin pembayaran ketiga. Nah, terkait hal ini apakah ada tanggapan dari Nyonya Visa? Silakan, Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Menanggapi tanggapan yang dilontarkan termohon, saya cukup kecewa ya, karena saya harus membayar 500 juta kembali dengan kondisi material yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Terlebih lagi, seperti yang Ibu ketahui, saya juga harus membiayai pengobatan anak saya yang sedang mengalami kanker dan harus melakukan kemoterapi tentunya setiap bulan di luar negeri. Yang seperti Ibu ketahui juga, tentunya mengeluarkan biayanya sangat besar ya. Tentunya saya tidak bisa terima akan kesepakatan yang diberikan termohon secara sepihak. Bisa bayangin aja, Bapak ini tidak memikirkan situasi dan kondisi saya saat ini yang sedang mengalami musibah. Coba Bapak bayangin kalau Bapak sendiri ada di posisi saya sekarang bagaimana gitu. Gini loh Bu, memangnya di saat seperti ini hanya Ibu aja ya mengalami kesulitan perekonomian ya. Saya juga mengalami kesulitan loh Bu, karena Ibu belum melunasi termin ketiga ini, membuat para pekerja proyek saya itu belum mendapat gaji yang sudah dijanjikan loh Bu. Lagi pula hal ini juga terjadi karena tidak adanya pengawasan dari pihak Ibu yang mengawasi proyek ini. Jadi kami hanya bisa mengambil keputusan secara sepihak karena kondisi tanah di proyek tersebut tidak memungkinkan untuk memakai material yang Ibu inginkan gitu, Bu. Baik, untuk kedua belah pihak mohon tenang karena alangkah baiknya apabila kita menyelesaikan mediasi ini tanpa pertikaian, begitu ya. Nah, sebelumnya ada baiknya kita mendengarkan permintaan dari kedua belah pihak. Begitu, apakah sudah dipersiapkan? Mungkin untuk hal tersebut saya akan serahkan kepada kuasa hukum saya ya, Bu. Saya pun juga demikian, Bu. Baik, apakah Ibu dan Bapak kuasa hukum dari pemohon dan termohon sudah menyiapkan permintaan atau win-win solution dari kedua belah pihak? Untuk saat ini saya akan diskusikan dengan klien saya terlebih dahulu, Bu. Sama dengan saya, akan saya diskusikan dengan klien saya terlebih dahulu. Baik, kalau begitu akan kita lanjutkan mediasi kedua kita pada tanggal 15 Februari 2020 dan mediasi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apakah Bapak dan Ibu setuju akan tanggal mediasi tersebut? Saya setuju ya, Bu. Dari pihak termohon juga setuju, Bu. Baik, kalau begitu mediasi tertanggal hari ini 13 Februari 2020 saya katakan telah selesai dan kita sampai bertemu di mediasi selanjutnya Bapak dan Ibu. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore Ibu dan Bapak, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya Bapak dan Ibu sekalian dan semoga mediasi kali ini akan mencapai suatu kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Sebelumnya apakah kedua belah pihak telah hadir? Dari pihak pemohon hadir ya, Bu? Dari pihak termohon juga hadir. Baik, untuk itu langsung saja kita lanjutkan proses mediasi kita dengan agenda hari ini menjelaskan permintaan dari kedua belah pihak. Mungkin bisa dimulai dengan permintaan atau kesepakatan dari pihak termohon, silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya Helda Marati, selaku kuasa hukum termohon, mewakili Tuan Badu Susanto. Kami tak bersikukuh untuk meminta untuk pembayaran secara full sebesar 500 juta rupiah, sebagaimana telah dijelaskan juga pada mediasi sebelumnya. Pembayaran tersebut berbayar pada para pekerja proyek.
Mengingat bahwa pemohon sedang mengalami kesulitan ekonomi, jadi kami memberikan keringanan kepada pemohon untuk melunasi termin ketiga selambat-lambatnya 5 bulan terhitung sejak mediasi ini disepakati. Maaf Bu, tidak bisa seperti itu. Saya di sini juga mengalami kerugian loh, dan saya juga udah menjelaskan sebelumnya bahwa saya di sini mengalami musibah yang benar-benar mempengaruhi perekonomian saya. Uang sebesar 500 juta itu menurut saya tidak kecil dan memangnya uang bisa dipetik dari pohon ya, Bu? Maaf Ibu, kan saya sudah bilang tadi Bu. Kalau yang mengalami kerugian tuh bukan Ibu saja loh. Saya di sini menanggung beban para pekerja saya juga loh Bu. Baik, mohon bersabar untuk kedua belah pihak, di mana agar mediasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan kita di awal juga, ada baiknya kita mendengarkan permintaan kedua belah pihak terlebih dahulu, lalu kedepannya kita akan cari jalan tengah, begitu ya. Baik, boleh dilanjutkan oleh kuasa hukum pemohon, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya, saya Alwido Apriano selaku kuasa hukum pemohon berbicara atas nama Nyonya Visa. Saya akan menjelaskan mengenai permintaan yang sudah saya diskusikan dengan klien saya. Sebelum masuk ke inti dari permintaan dari pihak pemohon, saya akan menjelaskan sedikit kenapa kami tetap ingin mengajukan permintaan kami. Yang pertama, bahwa pada prinsipnya klien kami sudah membuka diri untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan, sepanjang pihak tergugat bersedia melanjutkan finishing project objek perjanjian milik penggugat dan bersedia mengganti kerugian yang diderita penggugat selama di luar pembayaran atas perjanjian, yaitu 500 juta rupiah. Yang kedua, bahwa melihat dari nominal pembayaran termin terakhir, yaitu sebesar 500 juta rupiah, maka seharusnya sudah tidak ada kewajiban bagi penggugat untuk membayar sepeser pun. Tergugat karena nominal pembayaran serta nominal kerugian yang sudah ditanggung penggugat akibat kesalahan tergugat sejatinya adalah sama, Bu. Nah, dilihat dari kedua poin tersebut, kami selaku dari pihak pemohon tidak perlu lagi membayar 500 juta rupiah karena dari pihak termohon sendiri sudah melakukan kesalahan yang merupakan pemohon sendiri. Akan tetapi kami dari pihak pemohon berbaik hati dengan menawarkan permintaan kami, yaitu sepakat untuk tetap melunasi termin ketiga tersebut. Akan tetapi kami akan membayar sebesar 4% dari jumlah termin yang dijanjikan atau sebesar 100 juta rupiah yang selambat-lambatnya akan dibayarkan 5 bulan terhitung dari kesepakatan yang disepakati, Bu. Baik, terkait permintaan dari pihak pemohon, apakah ada tanggapan dari pihak termohon? Silakan. Baik, Bu, kami juga akan menjelaskan beberapa poin yang menguatkan permintaan kami. Kami atau dari pihak termohon ini juga mengalami kerugian hingga tekanan dari para pekerja proyek. Hal tersebut terjadi karena terlambatnya pelunasan termin ketiga yang mana belum dibayarkan oleh pihak pemohon. Dengan kerugian yang kami alami tersebut, kami selaku kuasa hukum berdasarkan surat kuasa nomor 91/SK-13/2020 menyampaikan proposal mediasi tergugat nomor Ref 91/RM/WPI/6/2020 sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa penggugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau prestasi, khususnya pada pasal 5 tentang prosedur penagihan dan pembayaran, yang berisi bahwa termin ketiga harus dibayarkan setelah pada proses pekerjaan hampir selesai atau finishing project. Namun hal tersebut tidak dilakukan, sehingga pada prinsipnya klien kami membuka diri untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan. Sepanjang pihak penggugat bersedia melakukan finishing project objek perjanjian milik penggugat dan bersedia tetap membayarkan termin ketiga sebesar 500 juta rupiah setelah finishing project selesai dilakukan. Hal ini atas dasar kelalaian penggugat yang tidak memberikan kuasa kepada siapapun dan kurangnya komunikasi secara dua arah karena keberadaannya di luar negeri dan berdampak pada kerugian bagi pihak pekerja karena pembayaran gaji belum dapat dibayarkan. Dan yang kedua adalah bahwa memerintahkan kepada penggugat untuk tetap menyetujui proses finishing project terhadap rumah penggugat dan pembayaran sebesar 500 juta rupiah akan tetap dilaksanakan dan diberikan penundaan waktu selama 5 bulan sejak proposal dibuat. Jadi dengan kedua poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami tetap bersikukuh dengan permintaan yang sudah kami minta. Baik, kita sudah mendengarkan tanggapan dari kedua pihak atas permintaannya masing-masing. Nah, dengan demikian, maka ini akan kita kembalikan nih, begitu ya, kepada
pemohon dan termohonnya sendiri untuk berdiskusi agar tercapainya suatu kesepakatan. Silakan dari tanggapan pemohon, silakan. Baik, terima kasih Bu. Pak, sebagaimana yang sudah dijelaskan sama kuasa hukum saya tadi, bahwa seharusnya saya sudah tidak usah membayar apapun lagi ke Bapak. Karena itu merupakan hal murni dari kesalahan Bapak. Akan tetapi karena saya berbaik hati dan mau melunasi termin dengan catatan, saya hanya membayar 100 juta, mengingat bahwa bukan hanya saya mengalami permasalahan perekonomian di sini. Bagaimana Pak? Sebenarnya saya kurang setuju ya Bu dengan permintaan Ibu karena mengingat itu juga merugikan saya. Akan tapi karena memang itu murni dari kesalahan saya dan saya juga mengakui kesalahan saya tersebut, saya akan menerima permintaan dari Ibu. Akan tetapi apakah jangka pelunasannya bisa dipersingkat lagi Bu? Saya juga harus menggaji para pekerja saya Bu. Bagaimana kalau 3 bulan? Apakah cukup Pak? Bisa dipersingkat lagi nggak Bu? Kalau misalkan 2 bulan bagaimana Bu? Ya udah, baik, saya setuju dengan usulan tersebut. Baik, kalau begitu sepertinya kita sudah mencapai titik terang di permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari mediasi ini adalah bahwa pihak pemohon dan termohon setuju untuk tetap melunasi termin ketiga sebesar 100 juta dan selamat-selamatnya akan dilunasi selama 2 bulan setelah kesepakatan ini berjalan atau ditandatangani. Nah, akan saya ulangi, apakah kedua belah pihak telah setuju atas kesimpulan dari mediasi tersebut atau masih terdapat sanggahan? Saya setuju ya, Bu. Saya pun juga setuju, Ibu. Baik, karena kedua belah pihak telah setuju, maka dapat saya simpulkan bahwa mediasi hari ini telah selesai. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah bekerja sama dan telah menciptakan mediasi ini berjalan dengan baik. Nah, untuk akta perdamaian sendiri akan saya susun dalam jangka waktu 7 hari, terhitung mulai dari hari ini ya, Pak, Bu. Kemudian kita akan bertemu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendengarkan agenda pembacaan putusan dari hakim terkait dengan eksekusi akta perdamaian yang telah disepakati oleh pemohon dan termohon pada hari ini. Baik, apakah Ibu, Bapak, dan Ibu setuju? Saya setuju, Bu. Saya juga setuju, Bu. Baik, untuk tanggal persidangannya akan diinfokan melalui surat pemanggilan oleh panitera. Baik, sekali lagi akan saya ucapkan terima kasih khususnya kepada pihak pemohon dan termohon dan juga untuk waktunya dan juga untuk mediasi yang akhirnya menemukan titik terang untuk kedua belah pihak. Nah, semoga para pihak di sini dapat terus menjalin hubungan baik sampai perjanjian ini terlaksana dengan baik ya, Pak, Bu. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Nah, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Terima kasih sekali lagi ya, Pak, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Hadirin dipersilakan berdiri karena majelis hakim memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini, Senin tanggal 17 Februari 2020, Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 506 garing perdata tahun 2020 PN Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata wan prestasi antara Nyonya Visa selaku penggugat melawan Tuan Badu Santoso sebagai tergugat bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, silakan panitera untuk memanggil para pihak, baik dari pihak pemohon maupun termohon dan kuasa hukum. Kepada Nyonya Visa selaku pemohon bersama kuasa hukumnya dan Tuan Badu selaku termohon bersama dengan kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saya akan membacakan hasil mediasi dengan nomor 506 garing perdata tahun 2020 PN Jakarta Utara terdaftar tanggal 10 November 2020 antara Nyonya Visa sebagai penggugat melawan Tuan Badu Santoso sebagai tergugat yang bertanda tangan di mana pihak penggugat bernama Alwido Apriyono SHMA berumur 32 tahun beralamat di Jalan Jelambar nomor 12 Jakarta Barat selaku kuasa hukum penggugat melawan bernama Helena Dameratih SHMH LLM
berumur 35 tahun dan beralamat di Jalan Kebon Raya nomor 38 Jakarta Barat, selaku kuasa hukum tergugat. Dalam hal ini, pihak penggugat telah menggugat dan berperkara dengan pihak tergugat sebagaimana telah terdaftar dalam perkara nomor 506 garing perdata tahun 2020 PN Jakarta Utara, terdaftar tanggal 10 Februari 2020 pada sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah sepakat menempuh upaya perdamaian dengan dibantu oleh mediator. Para pihak telah melaksanakan upaya perdamaian dengan melakukan itikat baik dalam jangka waktu 13 hari setelah proses mediasi pertama dilakukan. Para pihak pemohon dan termohon telah menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, yaitu yang pertama, saling menjaga nama baik atau hubungan baik. Pihak termohon dan pemohon juga telah mencapai kesepakatan yang menyatakan bahwa pihak pemohon hanya akan membayar sebesar 100 juta rupiah sebagai bentuk pengganti kerugian yang dialami pemohon karena kesalahan termohon. Selanjutnya, melakukan pembayaran secara kontan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan dari waktu yang telah ditentukan. Mediator telah menyetujui dan mediasi ini dinyatakan berhasil. Demikian hasil mediasi ini dibuat dengan keadaan sebenar-benarnya. Pihak pemohon, Nyonya Visa, pihak termohon selaku Tuan Badu Santoso, dan pihak mediator yaitu Francisca Thalia SHMH. Selanjutnya, saya akan membacakan akta perdamaian sebagaimana hasil dari mediasi dari Nyonya Visa sebagai penggugat melawan Tuan Badu Santoso sebagai tergugat. Dengan nomor 506 garing perdata tahun 2020 PN Jakarta Utara demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin tanggal 17 Februari 2020, telah datang menghadap muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara para pihak tersebut dalam perkara nomor 506 garing perdata tahun 2020 PN Jakarta Utara yang terdiri dari Nyonya Visa sebagai penggugat melawan Tuan Badu Santoso sebagai tergugat. Baik demikian akta perdamaian ini dan sekaligus putusan kedua belah pihak. Maka dari itu, perkara wan prestasi antara Nyonya Visa sebagai pemohon melawan Tuan Badu sebagai termohon. Selanjutnya, saya akan membacakan putusan akhir dari perkara nomor 506 garing perdata tahun 2020 PN Jakarta Utara yang terdiri dari Nyonya Visa sebagai pemohon melawan Tuan Badu Santoso sebagai termohon. Baik, saudara pemohon, apakah saudara menerima putusan tersebut? Ya, Yang Mulia, saya terima. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah saudara berkeberatan dengan putusan tersebut? Tidak, Yang Mulia, saya tidak keberatan. Baik, dengan kuasa hukum dari penggugat, apa ada hal lain lagi yang ingin disampaikan? Tidak, sudah cukup Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum dari pihak tergugat? Tidak, dari kami cukup Yang Mulia. Baik, kalau begitu sidang perkara perdata wan prestasi nomor register 506 garing perdata tahun 2020 PN Jakarta Utara hari ini Senin tanggal 17 Februari dinyatakan selesai dan ditutup.